pertama saya akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri untuk f(x), cos x. Ini adalah jawaban dari latihan soal yang saya berikan pertemuan selanjutnya. Yang pertama, cara membuat grafik fungsi itu kan pertama kalian harus membuat tabel untuk nilai dari kosinus x-nya. Di sini sudah disediakan tabel untuk cos x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, langkah yang kedua, kalian harus memasukkan nilai-nilai ini ke dalam diagram kartesiusnya. Nah, cara membuat diagramnya, pertama kalian buat sumbu x-nya. Nah, ini kita buat sebagai sumbu x. Kemudian di sini kalian buat untuk sumbu y-nya. Nah, untuk sumbu x nanti kalian tuliskan derajatnya. Untuk 0 derajat itu kalian tulis ada di antara perpotongan sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini 0 derajat. Terus ke sini kalian tuliskan sampai ujung 360 derajat. 60 150 derajat, 180, terus sampai selesai. (330 dan 360 derajat. Nah, ini untuk sumbu x-nya kalian tuliskan dalam bentuk derajatnya. Nah, untuk di sumbu y kalian tuliskan hasil dari cos x-nya ini. Nah, untuk penulisannya kalian lihat urutannya. Di sini kan ada bilangan 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 dan 0. Kalian harus tahu nilai ini mana yang paling rendah dan paling tinggi dan harus diurutkan dengan benar. Karena di sini adalah sebagai 0. Setelah 0 itu kan berarti di sini ada 1/2. Kalian tuliskan 1/2. Setelah 1/2 nilainya itu di atas 1/2 itu di antara 1/3 dan 1/2. Di sini tuliskannya 1/2 dulu. Selanjutnya 1/2 akar 3. Nah, yang paling atas yaitu adalah 1. Ini dari 0 sampai 1 ini berurutan untuk menulisnya. Nah, untuk yang ke bawah pun sama. Setelah 0 itu kan di sini ada min setengah, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 3, dan min 1. Nah, untuk setelah 0 itu kan tidak mungkin langsung min 1. Nilainya itu berarti ke negatif 1/2, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 3, baru di sini adalah negatif 1. Itu harus berurutan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian buat titik koordinatnya. Untuk yang 0 derajat, 0 pasangannya dengan 1. Berarti 0 dengan positif 1. Berarti 0 dan positif 1. Berarti titiknya ada di sini. 30 dengan 1/2 akar 3. Berarti titiknya ada di sini. 45 derajat dengan 1/2 akar 2. Kalian buat titik di sini dan seterusnya. Sesuaikan dengan tabel yang ada ya. 90 dengan 0. Terus sampai selesai. Terus 40 dengan negatif 1/2. Ini 0, 270 dengan 0, berarti dia ada di sini titiknya. Berarti 300 dengan 1/2. Terus kalian sambungkan. Nah, setelah titiknya dibuat semua, kalian buat kurva mulusnya, sambungkan setiap titik koordinatnya. Dimulai dari sini berarti ya.
berarti ini adalah bentuk grafik dari fx sama dengan cos x. Nah, dari grafik ini kalian bisa menentukan nilai minimum, nilai maksimumnya, dan periodenya. Oke, nilai minimum itu kan kemarin sudah dijelaskan, dia itu nilai titik puncak terendahnya. Nah, titik puncak terendah itu ada di ini, -1, berarti nilai minimumnya -1. Nilai maksimum itu adalah titik puncak tertingginya, ada di sini, yaitu 1. Nah, untuk periodenya kemarin sudah saya jelaskan, periode itu adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Satu gelombang itu ketika ada satu gunung dan ada satu lembah. Di sini setengah gunung, di sini ada setengah gunung, berarti jika disatukan jadi satu gunung dan ada satu lembah, berarti periodenya itu ditempuh dari 0 sampai 360 derajat, atau dalam radian ditulis dengan 2 pi. Nah, yang kedua, kita akan membuat grafik fungsi untuk fx sama dengan tangan x. Yang pertama, kalian buat tabelnya seperti biasa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram kartesius seperti yang tadi ya. Kalian buat sumbu x dan untuk sumbu y-nya. Di sumbu x yang kalian tuliskan adalah untuk derajatnya ya. Kalian tuliskan dari 0 sampai 360 derajat. Terus 70, 360 derajat. Nah, untuk yang sumbu y-nya berarti kalian memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Kalian harus tahu dulu nilai antara 0, 1/3 akar 3, 1 dan akar 3, dan ini tidak terdefinisi itu urutannya seperti apa. Kalau 0 kan dia ada di sini, perpotongan antara x dan y, berarti di sini untuk titik 0. Nah, selanjutnya 1/3 akar 3 itu kan nilainya 0,5 sekian. Terus di sini ada 1, ya udah 1 sama dengan 1. Nah, akar 3 itu 1, sekian. 1,7 kalau tidak salah, 1,7. Terus di sini ada tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ini berarti bilangannya kita tidak tahu bilangannya berapa. Yang jelas di atas atau di bawah bilangan terkecilnya. Nah, karena kita sudah tahu nilai-nilai yang ini, kita masukkan setelah 0. Berarti kalian masukkan di sini 1/3 akar 3, karena dia nilainya kan lebih kecil dari 1. Setelah 1/3 akar 3, kalian masukkan bilangan 1. Setelah bilangan 1, ada yang lebih besar dari 1, yaitu akar 3. Kalian tulis di sini akar 3. Tidak terdefinisi, jangan kalian tuliskan di sini. Karena kalau misalkan di sini ini adalah bilangan seterusnya. Nah, untuk yang di bawahnya berarti yang negatifnya. Setelah 0 ada negatif 1/3 akar 3. Selanjutnya negatif 1, negatif akar 3, dan seterusnya. Nah, setelah membuat ini, kalian sambungkan titik koordinatnya. 0 derajat dengan 0. 30 derajat itu kan dengan 1/3 akar 3, kalian tulis di sini. Terus 45 derajat itu dengan 1. 60 derajat dengan 1/3. Nah, yang 90 ini kan tidak terdefinisi. Kita tidak tahu bilangannya berapa. Kita buat saja garis di sini, garis ke atas. Ini menandakan bahwa bilangannya itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, untuk yang 120 negatif akar 3. Tulis di sini. 135 negatif 150 negatif 1/3 akar 3. 180 nilainya 0, berarti di sini.
Nah, selanjutnya 210 itu dengan 1/3 akar 3. Berarti kalian sambungkan ke sini. 225 dengan 1. 240 dengan akar 3. 270 itu kan tidak terdefinisi, berarti kalian buat garis ke sini. Ini menandakan bahwa bilangannya tidak terdefinisi. Terus yang 300 kalian tuliskan di sininya dengan akar 3, negatif akar 3. Berarti ke sini. 315 dengan negatif 1. Dan 330 negatif 1/3 akar 3. Yang 360 dengan 0. Nah, kalau sudah dibuat titik seperti ini, kalian sambungkan titik-titiknya. Pertama yang sebelah sini dulu. Nah, ini dari 0 ke 30 ke 45 ke 60. Nah, yang ini 90 karena dia tidak terdefinisi, kalian tuliskannya begini. Kasih panah ke atas. Jangan ditempelkan ke sini. Ini artinya bilangannya terus ke atas, tidak terdefinisi, nggak tahu berapa. Jadi ke sana terus arahnya. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Kalian ambil ke sini. Ini tidak terdefinisi kan, ke sininya berarti kasih panah. Ini yang bawah juga karena tidak terdefinisi, ke bawah untuk yang 90-nya berarti kasih panah ke bawah. Selanjutnya yang ini kan 0 ke sini. Ini mendekati tidak terdefinisi, berarti kalian tulis kasih panah ke bawah. Nah, ini grafik untuk tangan X. Dari sini kita lihat nilai maksimumnya. Ada nggak nih nilai maksimumnya? Ini kan puncak teratas atau tertingginya itu dia tidak tahu berapa karena ada panah terus ke atas. Berarti ini tidak ada nilai maksimum. Nilai minimumnya, lihat yang arah ke bawah. Ini ada panah karena tidak ada bilangan yang ditunjukkan, berarti dia tidak ada nilai minimumnya. Terus untuk periodenya dapat kalian lihat dari sini. Yang komplit itu kan hanya ini ya. Nah, sampai atas ini. Dia menempuh satu periodenya dari 90 sampai 270. Kalian hitung berapa derajat dari sini ke sini jaraknya. Itu 180 derajat, atau dalam radian kalian tuliskan dengan V. Gitu untuk yang tangan X.